pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam setiap musim, setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau pribadi yang dapat kami percaya dan Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh-Mu yang kudus melalui pujian penyembahan pada sore hari ini Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa, kami mau teduhkan hati kami. Kami mau duduk diam mendengar kebenaran dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang hamba ucapkan bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari hikmat sebagai manusia, tapi biar Roh-Mu sendiri yang berkata-kata kepada setiap hamba-Mu, pada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai aku Tuhan, aku tidak salah mengajar, tidak salah memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama kekal sampai selama-lamanya. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kuasai tempat ini Tuhan. Kami undang pasukan tentara malaikat Allah berjaga-jaga di tempat ini, sehingga segala yang jahat tidak berkuasa di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya, dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sisters, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih kepada sisters tim pujian penyembahan, juga kepada para brothers yang ada, thank you so much. Shalom kerinduanku ministry, shalom kasih kerinduanku sisterhood, shalom selamat sore. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus boleh percayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Women Ministry, kasih kerinduanku sisterhood. Ada yang baru pertama kali datang ke sesi Women Ministry? Boleh ya, angkat tangan. Selamat datang sisters, selamat datang ibu-ibu. By the way, untuk yang pertama kali datang, kita semua di sini Women Ministry, kita sepakat untuk menyebut para jemaat Tuhan yang hadir di Women Ministry sebagai sisters. Jadi tuan muda berasa muda aja ya Bu ya. Berasa muda aja, kita sis semua di sini. Kayak online shop kita jualan, kayak sis semuanya ya. Oke, hari ini kemungkinan saya akan masuk dalam serial khotbah. Saya tiru-tiru Pastor Gideon nih. Pakai serial khotbah. Serial khotbahnya saya beri judul The Woman of Grace. Woman of Grace. Kenapa saya ambil tema ini? Karena mungkin dalam beberapa minggu ke depan Pastor Gideon juga dalam rangkaian serial khotbah tentang Injil, tentang gospel. Dan Injil dengan gospel itu tidak bisa dipisahkan dari grace, dari anugerah, dari kasih karunia-Nya. So kita para pastoral di Kerinduanku Ministry sepakat untuk mengambil tema besarnya adalah soal Injil, soal gospel. Dan saya pelajari, saya tertarik banget, waktu saya cari-cari bahan saya tertarik banget sama tentang ini, Woman of Grace. Apa yang akan kita bahas selama mungkin 2-3 minggu ke depan, mungkin sekitar 3 minggu ya. Kalau saudara, kalau sister semua perhatikan dalam silsilah Yesus Kristus, dalam Injil Matius, ada 5 nama perempuan yang dicatat di situ. Kita baca sama-sama ya, kita buktikan. 5 perempuan yang dicatat dalam Injil, dalam silsilah Yesus Kristus. Kita buka dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Tapi tenang, kita nggak akan baca semuanya, saya hanya akan baca yang mengandung nama-nama perempuan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Pertama ya. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Ketiga, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, namanya siapa? Batsheba. Yakub memperanakan, nah kemudian kita lompat, itu selanjutnya masih terus laki-laki, lompat ke ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang menarik gini saudara, kita tahu bahwa tradisi Yahudi, terutama apalagi di zaman dulu gitu ya, itu patriarkinya kuat sekali, kelaki-lakiannya itu kuat sekali. Perempuan itu banyak tidak dianggap dalam tradisi zaman dulu. Mungkin kalau sisters baca dalam Alkitab juga kayaknya banyak yang disebut tokoh-tokoh laki-laki ya. Tokoh perempuan tuh jarang, kecuali dia signifikan banget, perannya besar banget, signifikan banget, baru disebut. Bahkan kalau misalnya dibilang keturunan si A, keturunan si B, biasanya nama perempuannya nggak disebut. Yakub itu punya anak 12 yang kita tahu, yang menjadi 12 suku Israel.
Tapi mungkin nggak dari kita semua tahu bahwa Yakub punya anak perempuan juga, namanya Dina. Mungkin nggak semua tahu. Karena nggak terlalu dicatat tapi nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu dibahas. Yang dibahas hanya 12 anaknya. Nah, yang menarik adalah kenapa sampai Matius menuliskan silsilah Yesus Kristus, mencatat nama perempuan bukan hanya satu ibunya doang, tapi mencatat 5 nama. Ada apa dengan 5 perempuan ini? Sampai mereka dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Kita belajar dikit ya, Jadi kalau sisters baca dalam Alkitab, terutama dalam Injil, dalam The Gospels, ada 2 versi soal silsilah Yesus Kristus. Yang pertama itu di Injil Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ini saya yakin pasti sisters kalau baca Alkitab, nggak pasti bagiannya pasti dilompatin deh. Coba ngaku deh, yang baca soal silsilah dibacain siapa yo? Rajin gitu dibaca, dihafal. Oh kalau nantulang Natali sih, nggak ragu saya. Gak ragu saya. Ini calon pembicara juga di Women Ministry ya sis. Nanti kita akan sama-sama dengar Ibu Natali Simanjuntak akan berkhotbah juga di Women Ministry. Siapa yang baca? Coba ayo. Yang bacain silsilah Yesus Kristus dibaca, dihafal. Oh ada si ini, dan ada nama ini. Saya yakin mungkin ada banyak juga dari kita yang baru pertama kali baca tuh tadi tuh. Ada Aminadab, ada Salmon. Salmon perasaan di Sushite, kenapa ini ada nama Salmon di sini? Pasti kita sering lompatin ini, sehingga mungkin kita juga nggak notice bahwa ada 5 nama perempuan yang dicatat. Balik lagi ke yang tadi saya bilang, Injil Lukas itu menyebutkan silsilah Yesus Kristus dirunut dari bawah ke atas. Dari Yesus dirunut, Yesus, Yusuf, bapaknya lagi, dirunut sampai kepada Adam. Dan totalnya ada 77 garis tuh, 77 moyang di atasnya. Dan Injil Lukas mencatat ini untuk membuktikan kemanusiaan Yesus. Makanya dirunut sampai Adam, manusia pertama yang diciptakan. Turun-temurun sampai kepada Yesus. Membuktikan kemanusiaan Yesus. Bukan berarti Yesus itu manusia, no. Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, mau rela menjadi manusia untuk saudara dan saya. Tapi Matius, dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang tadi sebagiannya kita baca, itu dirunut dari atas ke bawah. Ini ada salah ketik, bukan dari Adam sis, tapi dari Abraham. Dari Abraham sampai ke Yesus, totalnya ada 42 garis keturunan. Ada 42 generasi, 42 keturunan totalnya. Dan ini untuk membuktikan keningratan Yesus. Makanya kalau tadi kita baca ada kata Raja Daud. Ada kata Raja Daud di sana. Raja Daud memperanakan Salomo. Raja terus tuh kan ya, dari Raja Daud memperanakan Raja Salomo, memperanakan lagi semua. Membuktikan keningratannya, membuktikan his royalty. Dia adalah he's a royal family lah gitu. Nah, dan dalam susunan yang keningratan ini dicantumkanlah 5 nama perempuan yang akan kita bahas di hari ini dan mungkin 2-3 minggu ke depan. Oke? Kita buka ya, kita bahas satu persatu secara singkat, nanti kita akan bahas secara lebih dalam lagi. Yang pertama adalah Tamar, tadi dicatat Tamar. Tamar ini adalah seorang Gentile widow, atau Gentile itu istilah untuk menyebut mereka yang bukan orang Yahudi. Kalau dalam Alkitab akan disebut Jewish and Gentiles, Jew and Gentiles. Jew itu adalah orang Yahudi yang dianggap sebagai darah murni. Gentile adalah kita nih Gentile nih. Kita bukan orang Yahudi tapi yang diangkat anak, kita yang beroleh kasih karunia-Nya Tuhan. Sehingga dilayakan, diangkat anak, kita Gentile. Gentile itu artinya non-Yahudi. Jadi Tamar ini adalah seorang janda non-Yahudi. Dia pura-pura jadi pelacur untuk tidur dengan bapak mertuanya. Wow. Seorang janda Yahudi, non-Yahudi. Kita mesti lihat dalam konteks pada masa itu sis. Seorang janda itu udah sebagai seorang perempuan aja pada masa itu dianggap kaum nomor 2. Janda pula pada masa itu lebih-lebih lagi. Dia non-Yahudi juga, lebih-lebih lagi, turun lagi derajatnya, dalam tanda kutip derajatnya. Terus kemudian dia pura-pura jadi pelacur untuk meniduri ayah mertuanya sampai punya 2 anak kembar, yaitu Zerah dan Peres. Tadi juga kita baca 2 nama ini, Zerah dan Peres. Dan melalui Peres ini kemudian menjadi nenek moyang dari Salmon, bukan Salmonnya di Sushite, balik lagi, yang menikahi Rahab. Salmon menikahi Rahab. Boleh slide ya?
Rahab, oke. Rahab ini juga sama, Gentiles juga. Dia adalah seorang perempuan Kanaan yang dikenal sebagai pelacur di kota Yeriko. Rahab menyembunyikan mata-mata Israel yang dikirim oleh Yosua. Dan maka ketika Israel mengalahkan Yeriko, bangsa Israel spared her life gitu, menyelamatkan nyawanya. Bangsa Israel melindungi dia supaya dia nggak ikutan habis, hancur bersama seluruh penduduk kota Yeriko. Dan dari perkawinannya dengan Salmon, Rahab dengan Salmon, Rahab melahirkan Boaz. Boaz adalah kemudian menikah dengan Ruth. Menikah dengan Ruth. Lagi-lagi, Ruth adalah seorang Gentiles. Dia adalah seorang perempuan Moab yang ditinggal mati oleh suami Yahudinya. Dan Ruth memilih tinggal bersama dengan mertuanya, Naomi, daripada kembali ke Moab. Padahal Naomi bilang, udah balik aja ke Moab, balik aja ke negeri kamu, ke negeri asalmu, balik aja, tinggalin aku, it's okay, gak apa-apa. Tapi Ruth sayang sama mertuanya, dia memilih tinggal sama mertuanya. Coba saya tanya, siapa di sini yang mau memilih tinggal sama mertuanya kalau suami udah gak ada? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ruth, dia tinggal dengan mertuanya, jagain mertuanya. Dan akhirnya Ruth bekerja di ladang milik Boaz. Ruth bekerja di ladang milik Boaz. Dan kemudian mereka menikah, melahirkan Obed. Obed adalah ayahnya Isai, yang adalah ayahnya Raja Daud. Raja Daud yang kita kenal punya skandal dengan Batsheba. Batsheba adalah istri prajurit perangnya Daud. Uria yang dibunuh oleh Daud dengan cara yang licik. Daud sengaja ketika Daud tahu bahwa Batsheba hamil olehnya, Daud dengan sengaja taruh Uria di barisan depan perangnya supaya Uria terbunuh duluan. Supaya Daud bisa menikahi Batsheba. Kemudian dia bisa menikahi Batsheba dan kemudian dari perkawinan Daud dengan Batsheba lahirlah Raja Salomo. Raja Salomo seorang raja yang kemudian kita runut lagi ke bawah, turun-temurun, sampailah kepada Yusuf yang menikah dengan Maria yang menjadi ibu Yesus. Maria mungkin latar belakangnya nggak seperti 4 perempuan yang barusan kita bahas gitu ya. Ada yang pelacur, ada yang pura-pura jadi pelacur supaya bisa nidurin bapak mertuanya. Ada yang dia seorang perempuan Kanaan, janda ditinggal mati suaminya gitu. Kemudian ada yang punya affair, punya skandal dengan seorang raja. Maria adalah perempuan yang taat dan saleh. Tapi anyway, Maria is still a human. Maria masih manusia juga gitu. Dan Tuhan mengaruniakan Maria. Para teolog sepakat usia Maria ketika mengandung Yesus kurang lebih sekitar 14 sampai 17 tahun perhitungannya. Masih remaja, belum masuk ke sisters malah. Mungkin masih di kamu tuh kerinduan anak muda sisters. Masih di teens, masih di usia teens, masih di usia youth. Dia mengandung Yesus oleh Roh Kudus. Dan dia berkenan untuk melahirkan Yesus Tuhan kita yang menyelamatkan kita semua. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya diberkati banget sis, waktu semalam saya siapin khotbah ini, saya sangat diberkati melihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Colek sisters kiri kanannya bilang masih ada kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang tersedia buat kita. Kita akan bahas yuk, kita mulai dari Tamar, oke? Kisah Tamar ini bisa sisters baca di Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Kita nggak akan baca perikopnya lengkap karena waktu kita akan habis cuma baca 30 ayat ini aja. Tapi saya akan ceritakan secara singkat kepada sisters soal Tamar. Atau mungkin ada yang udah paham nih, hatam nih ceritanya Tamar gimana? Nantulang Natali? Ada yang udah hatam ceritanya Tamar gimana? Atau ada yang baru pertama kali dengar nama Tamar? Gak apa-apa, it's okay. Ada yang baru pertama kali dengar nama Tamar? Ibu, baru pertama kali dengar Tamar, Bu. Kalau Tamara Blazensky pernah dengar, Bu? Oke, Tamar. Jadi ceritanya begini. Tamar, cek. Keluar nggak? Cek, oke. Tamar. Yakub punya anak berapa? 12. Yang ini ya, yang kita kenal ya, yang menjadi suku Israel. Yakub punya anak 12. Salah satu anaknya adalah Yehuda. Oke. Yehuda kemudian menikah dengan perempuan Kanaan. Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan, punya anak 3 orang. Namanya Onan, dan Shelah. Nama anaknya ini 3 nih, Onan, dan Shelah. Tamar ini adalah istrinya Nih kita enak ya kalau ngobrol sama perempuan nih kayak lagi gosipin temen gitu. Kayak lagi lu tahu gak sih, jadi dia punya anak 3 nih. Nah si Tamar ini mantu pertamanya gitu ceritanya. Dia menantu pertamanya Yehuda. Menikah dengan adalah jahat di mata Tuhan.
Maka Er mati. Er mati dan mereka turun ranjang sis. Ngerti kan turun ranjang? Jadi karena kakaknya meninggal, istrinya nikah dengan adiknya. Akhirnya ketika Er mati, Tamar menikah dengan Onan. Oke, menikah dengan Onan, terus Onan juga dipandang jahat di mata Tuhan. Onan mati. Sisa Shelah. Tapi pada saat itu Shelah masih kecil ceritanya umurnya. Jadi Yehuda bilang, nanti dulu deh, tunggu Shelah udah besar, udah lebih dewasa, baru nanti kamu nikah sama Shelah ya. Kamu gak akan jadi janda kok, tenang. Kamu akan tetap melahirkan keturunanku gitu istilahnya. Akan tetap meneruskan garis keturunan ini, keluarga Yehuda ini gitu. Tapi Shelah masih kecil dan pada saat itu Yehuda bilang sama Tamar, kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nanti kalau Shelah udah gede, aku akan kasih Shelah nikah sama kamu. Shelah nih laki-laki ya guys, akan kasih nikah. Akhirnya Tamar pulang. Dan kemudian ketika Shelah udah ditunggu, Tamar mikir, nih saya cerita pakai bahasa saya ya, kita kayak lagi sharing ya. Tamar mikir, kok saya gak dinikah-nikahin ya sama Shelah ya? Aduh, saya bisa jadi janda seumur hidup nih, gak punya anak nih. Balik lagi, kita mesti kembali kepada konteks pada masa itu. Pada di Israel, di tanah perjanjian pada masa itu. Bahwa perempuan janda tidak memiliki keturunan sangat-sangat dianggap rendah di masyarakat. Sangat-sangat dianggap tidak berharga gitu. Betul ya Kak Natali? Sangat dianggap tidak berharga pada masa itu. Sehingga Tamar berpikir gimana ya ini ya. Saya udah 2 kali menikah, dua-duanya suami saya mati. Ini terus saya gak dinikah-nikahin, saya gak boleh nikah dengan laki-laki lain. Harus nungguin dari keturunannya Yehuda. Gimana ya? Akhirnya Tamar meninggalkan baju kejandaannya, dia pakai selubung, dia di pinggir jalan, menyamar jadi pelacur, ditutup mukanya. Ceritanya pelacur pada masa itu juga begitu sis, di pinggir jalan diselubungi mukanya, diselubungi wajahnya. Ketika Yehuda lewat, Yehuda juga udah sendiri nih, istrinya udah gak ada, anak-anaknya gak ada gitu. Akhirnya Yehuda berpikir ini ada perempuan pelacur, maka Yehuda meniduri Tamar. Memang Tamar juga sengaja emang Tamarnya juga sengaja nih cari perkara juga dia. Dia emang berpikir gimana ya ini ya bisa dapat keturunan Yehuda. Oke, saya tidurin aja Yehudanya. Maka dia di pinggir jalan menyamar jadi pelacur untuk targetnya adalah meniduri bapak mertuanya ini. Dan akhirnya Yehuda melihat perempuan, dia pikir adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal. Yehuda pun meniduri Tamar. Nah pada masa itu Yehuda menjanjikan Tamar untuk membayar dia karena dia seorang pelacur. Yehuda bilang nanti saya bayar kamu pakai seekor anak kambing katanya gitu. Tamar bilang jaminannya apa mau kasih kambing, pinter nih si Tamar nih, jaminannya apa. Akhirnya sama Yehuda dibilang dia kasih beberapa barangnya, dia kasih cincin, kalung dan tongkatnya. Nih jaminannya saya akan bayar kamu. Nanti kalau anak kambingnya udah lahir gitu. Saya akan bayar kamu nih, pakai ini jaminannya. Diambil sama Tamar, kemudian mereka pergilah. Business is done ceritanya, dipikir Yehuda business is done. Sampai kemudian akhirnya Tamar hamil. Tamar mengandung 3 bulan. Nah, begitu Yehuda mendengar bahwa menantunya ini hamil, Yehuda marah sis. Marah, wah menantu gua gak bener nih. Dia kan janda. Suaminya udah gak ada, udah 2 kali nikah, suaminya gak ada, hamil. Yehuda marah, Yehuda bilang bakar aja tuh perempuan gitu ceritanya. Yehuda marah, kemudian ketika Yehuda hendak membunuh Tamar karena dia mendengar bahwa menantunya ini hamil tanpa suami, Tamar bilang, tahu gak yang bikin saya hamil siapa? Tamar menunjukkan 3 bendanya Yehuda. Nih, laki-laki yang punya 3 benda ini adalah dia yang menghamili saya. Begitu Yehuda lihat, keren responnya Yehuda. Responnya Yehuda seperti ini. Kejadian 38 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, kita baca sama-sama yuk. Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Yehuda di sini mengakui kesalahannya, dia sadar akan kesalahannya. Dia nggak bilang, ya mana gue tahu orang ada perempuan di pinggir jalan pakai pakaian pelacur, kirain boleh. Mana gue tahu itu menantu gue, no.
Yehuda nggak pakai babi bu, nggak pakai banyak cincong segala macam, langsung dia bilang, oke, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Ini sama seperti firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama kita baca yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu besarnya kasih setia dan kasih karunia-Nya Tuhan, yang gak bilang, as simple as jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So, sis, saya nggak tahu gitu. Apa yang, mungkin ada dosa yang sister simpen, yang bahkan orang lain nggak tahu. Cuman kau sama Tuhan yang tahu. Atau mungkin ada, saya bicara dosa tuh nggak mesti seperti Tamar gitu misalnya. No, nggak mengampuni, masih marah sama suami, masih dendam sama suami, masih dendam sama orang tua, masih akar pahit, masih simpen itu semua. Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita, akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Just like Yehuda gitu. Yehuda dan Tamar bukan orang benar dua-duanya. Yehuda kalau kita mau tarik ke belakang lagi sebelum dia menikah dari awal ceritanya, Yehuda mau jual Yusuf loh. Dia bersekongkol dengan saudara-saudaranya yang lain, mau menjual adiknya, adik bungsunya gitu. Adik bungsunya sebelum Benyamin. Dia mau jual Yusuf, dia bohongin papanya, dia bilang Yusuf mati, padahal dijual sama dia. Dia bohongin papanya, dia jual saudaranya. Kemudian setelah itu dia tinggalin papanya, dia tinggalin imannya dengan menikah dengan perempuan Kanaan. Menikah dengan perempuan Kanaan, kemudian punya anak 3, anaknya dibilang jahat di mata Tuhan. Kemudian habis itu dia meniduri menantunya sendiri. Sekacau apa hidupnya. Tamar pun demikian. Dia dengan sadar, dia actively, dia dengan sadar, fully aware. Dia memang mau dalam tanda kutip mau menjebak papa mertuanya. Dia menyamar jadi pelacur untuk tidur dengan papa mertuanya. Tapi begitu Yehuda ketika di-reveal bahwa nih yang menghamili saya adalah orang yang punya 3 benda ini nih. Yehuda gak pakai banyak babi bu segala macam, bilang oke, aku yang salah, bukan perempuan itu. Aku yang salah, aku gak kasih Sheila sama dia, padahal aku janjiin akan memberikan Sheila buat dia. Dan coba balik lagi, kita balik lagi ke konteks kita di awal. Tamar dan Yehuda dicatat sebagai nenek moyangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau pandangan manusia pasti mikir, gila, keluarga gak bener, keluarga gak beres, menantunya tidurin bapak mertuanya. Ada di sini yang tidurin bapak mertuanya? Keluarga gak benar, keluarga gak beres, kacau tuh keluarga tuh, hancur tuh keluarga tuh, gak ada moralnya tuh keluarga bejat, keluarga gak benar, gak bakalan berhasil anak-anaknya. Hancur anak-anaknya bla 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 bla. Tapi berapa ribu tahun kemudian lahirlah orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Bahkan melalui dia saudara dan saya bisa ada sampai saat ini hari ini. Betapa besarnya pengampunan Tuhan, betapa besarnya kasih setianya. Mau orang bilang keluargamu hancur, mau orang bilang keluargamu gak beres, mau orang bilang dia kan janda, dia kan cerai, dia kan selingkuh, dia kan miskin, dia kan gak sekolah, dia utangnya banyak tuh. Dia pernah ribut sama tetangganya tuh, sekampung sini tahu ceritanya dia, tahu kita ceritanya dia, apa sih yang kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan bilang aku mau pakai dia, mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Nego aja sama Tuhan sana, ibarat katanya gitu, kasarnya gitu. Bilang aja sama Tuhan sana. Kalau Tuhan mau berkehendak mau pakai dia, mau ngomong apa?
Ini kita baru bahas satu loh, baru bahas satu. Tamar, only. Baru satu perempuan yang kita bahas di sini. Tadi saya secara brief udah ceritakan Rahab itu siapa. Rahab seorang pelacur, perempuan Kanaan. Kemudian ada Ruth, ada Batsheba yang kita tahu skandalnya. Skandalnya terkenal banget. Satu dunia tahu skandalnya sama Daud. Tapi melalui Daud lahirlah Salomo. Salomo dibilang raja yang paling bijaksana, gak ada yang lebih bijaksana dari Salomo. Dan akhirnya turun-temurun lahirlah. Kebayang gak sih bahwa Tuhan dengan secara sadar dia berkenan dengan rela memberikan dirinya. Oke, aku mau lahir dari garis keturunan perempuan ini. Betapa kaya dan besarnya dan immeasurable, gak terukur kasih setianya, kasih karunianya sama setiap kita. Kalau dia yang tak bercacat, tak bercela itu, gak pandang masa lalumu, gak pandang siapa latar belakang keluargamu, sehancur apa, serusak apa. Sesombong itukah kita masih menghakimi orang lain? Sesombong itukah kita masih mandang rendah orang yang mungkin latar belakang keluarganya gak sebaik kita? Udah lebih dari Tuhankah kita? Diem kan? Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kisah Tamar ini menunjukkan kasih karunia Tuhan buat kita. Ada 4 poin. Ada 4 poin yang mau saya share hari ini melalui kisahnya Tamar. Yang pertama, kisah Tamar meneguhkan iman kita pada providence-nya Tuhan, pada penyediaannya Tuhan, pada penyediaan yang ilahi dari Allah. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Ayat ini ayat favorit banyak orang nih. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1, yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sis, Tuhan itu tetap ada, tetap tersedia, dan Dia masih terus bekerja di belakang layar untuk hidupmu, untuk hidupku, untuk hidup kita semua. Dia masih bekerja, sekalipun mungkin sisters gak lihat tangannya. Sekalipun mungkin saat ini sisters gak melihat mana ya Tuhan ya. Kok ini masalah udah di ujung tanduk banget nih. Kok Tuhan kayak masih gini-gini aja ya Tuhan ya. Tuhan ada gak ya? Tuhan masih sayang sama saya gak ya? Saya percayalah, Dia masih dan terus bekerja buat setiap kita. Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dia nggak lihat keadaan baik, nggak lihat keadaan apakah udah hancur, udah nggak bisa dipulihkan, udah serusak itu, udah sekotor itu. Tapi firman-Nya nggak bisa dibatalkan, sis. Firman-Nya bilang Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau tanya, apakah firman-Nya bilang Dia turut bekerja dalam kesuksesanmu? Atau firman-Nya bilang Allah turut bekerja dalam keberhasilanmu? Allah turut bekerja dalam kekayaanmu. Allah turut bekerja dalam kebahagiaanmu. Firman-Nya bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau baik, mau buruk, mau hancur, mau rusak. Untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 bilang, kau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan buat bangsa yang besar ini. Walaupun kelihatannya udah gak ada harapan, tapi Dia masih di sana, sis. Dia masih ada di sana, dalam dimensi yang kita gak bisa lihat, dan Dia masih ada untuk mendatangkan kebaikan buat sis semua. Sekalipun dari kisah Tamar kita lihat kayaknya udah gak beres banget ya, udah hancur banget ya ini keluarga. Gak bapaknya, gak anaknya, gak mantunya. Tapi Dia terus bekerja. Dia pulihin, Dia terus memilih, Dia tetap berkenan. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Jangan buru-buru bilang it's done, it's finished. Kalau Tuhan masih bilang to be continued. Kita kalau nonton drakor, kan drakor biasanya 16 episode ya. 16 episode kan. Kayaknya
Gak usah drama Korea deh, film Hollywood gitu. Film Avengers misalnya. Yang banyak banget itu, Endgame aja banyak banget kan ya, yang terakhir tuh banyak banget gitu. Kesannya kan waktu di, apa sih, Civil War, apa sih? Bukan Civil War, yang sebelum Endgame apa? Ya itulah ya, ya itulah yang sebelum Endgame. Terakhirnya apa? Waktu to be continued-nya. Si Thanos berhasil jentikin jarinya kan, terus semua pada hilang tuh, Spider-Man hilang, siapa lagi yang hilang? Banyak deh pokoknya pada hilang. Terus yang tersisa, gimana nih? Setengah bumi udah hancur, udah hilang. To be continued. Teng. Terus kita kan fans Marvel gregetan ya. Gimana sih nih? Tapi kita tahu endingnya pasti happy ending kan? Karena kita tahu kita nonton film superhero. Gak ada ceritanya film superhero, terus superhero-nya endingnya mati itu gak ada. Gak ada. Pasti ending-endingnya superhero-nya menang. Ya walaupun di Endgame terakhirnya Iron Man mati sih. Tapi Avengers menang. Secara tim Avengers menang. Karena Iron Man ngorbanin dirinya gitu. Karena pasti jadi cerita Marvel sih ini ya. Kenapa ya? Ya maksud saya gitu, jadi ketika yang sebelum Endgame apa sih namanya? Civil War bukan sih? Apa? Infinity War, thank you Catherine. Infinity War. Kita pikir selesai nih, mungkin hidup kita kayak gitu. Kita pikir amat nih selesai nih, beres nih, kalah nih. Tapi ketika kita tahu bahwa kita lagi nonton film superhero, kita lagi nonton film judulnya Avengers, kita tahu, kita yakin kalau ujung-ujungnya Avengers pasti menang. Kalau kisah fiksi aja kita bisa begitu yakin, ujung-ujungnya pasti menang, kenapa yang kisah nyata firman Tuhan kita nggak yakin kalau ujung-ujung kita pasti berkemenangan? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tepuk tangannya sebagai orang yang menang dong sis. Ya. Kalau kita tahu film buatan manusia ini karang-karangan, kita tahu ujung-ujungnya pasti menang. Kita sabar tuh nungguin 2-3 tahun dari Infinity War sampai Endgame. Cuman buat lihat sesuatu yang kita udah tahu ujungnya, right? Kita udah tahu endingnya tuh Avengers pasti menang. Walaupun jalan ceritanya ya kita nggak tahu ya, kita juga nggak tahu buat cerita, oh Iron Man-nya mati ternyata gitu. Tapi kita tahu ujung-ujungnya menang. Tapi firman Tuhan yang udah jelas-jelas bilang aku akan memegang tangan dan memberikan kemenangan kepadamu, kok kita bisa nggak percaya? Kok kita bisa ragu? Kok kita bisa buru-buru kasih titik selesai hidup gua nih? Kalau Tuhan bilang, belum, buktinya masih hidup sampai sekarang. Buktinya Tuhan masih kasih nafas. Selama kau masih bisa bernafas sis, artinya Tuhan belum selesai sama kamu. Artinya Tuhan masih terus tulis skenario-nya nih. Masih syuting nih, masih syuting. Jalan terus. Dia ada di sana. Dia pelihara, dia bekerja di balik layar. Dia hadir, sekalipun mungkin matamu sekarang gak bisa ngelihat kehadirannya. Yang kedua, kisah Tamar ini meneguhkan iman kita pada pemilihan ilahinya Tuhan. Pada kehendak dan pemilihan ilahinya Tuhan. Balik lagi kayak tadi saya bilang, gak ada hal yang baik yang dilakukan sama Yehuda sebenarnya. Tadi saya udah bilang ya, dia jual saudaranya, dia tipu bapaknya, dia tinggalin bapaknya, tinggalin imannya, menikah dengan perempuan Kanaan. Kemudian tidurin mantunya sendiri. Begitupun Tamar. Tamar tuh insecure banget gitu. Insecure banget. Gimana nih? 2 kali nikah, dua-duanya suami mati lagi. Yang satu dia masih kecil lagi, belum dikawin-kawinin, gak punya anak lagi. Gimana nih? Dia insecure, akhirnya dia ambil jalan pintas. Tidurin bapak mertuanya. Dia tidurin Yehuda. Tapi lihat bahwa dia tetap pilih Yehuda dan Tamar loh. Dalam kemahaannya, dalam kedaulatannya yang serba segala-galanya itu, dalam kedaulatannya Tuhan bisa dia untuk nggak jadi lahir Yesus melalui Tamar Yehuda deh, lewat Yusuf bisa. Tapi dia tetap pilih Yehuda dan Tamar sebagai nenek moyangnya, sebagai garis keturunan atasnya, dia tetap memilih melalui Yehuda dan Tamar. Sama seperti Petrus murid Yesus yang kayaknya paling gitu ya. Dari kisah 3,5 tahun perjalanan pelayanan bersama Yesus, Petrus tuh yang paling paling gasngeng gitu kayaknya, paling ngegas aja. Tapi pada akhirnya Petrus nyangkal Yesus, nggak sekali, 3 kali. Yang kali Yesus bilang, enggak, aku nggak kenal sama dia. Tapi pada akhirnya ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, Yesus tetap pilih Yesus tetap pilih Petrus untuk menjadi gereja pertama. Dia tetap pilih Petrus. Dia tahu Petrus gagal.
Dia tahu Petrus salah. Dia tahu Petrus khianatin dia, ninggalin dia. Dia tahu. Tapi ketika dia bangkit dan menjumpai Petrus, Yesus gak bilang, gue padahal mau pilih lu jadi gereja pertama. Tadinya lu sih, gak jadi gue. Lu sih Andreas aja, Andreas. No, dia tetap pilih Petrus. Dia gak ungkit dosanya Petrus. Dia cuma tanya, Petrus apakah kamu mengasihi aku? 3 kali, sama seperti ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali juga Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan dibilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dia tetap pilih Petrus. Pemilihannya tidak berubah. Ketetapannya tidak berubah. Dia tetap pilih Petrus. Dia tetap pilih engkau sis. Dia tetap pilih engkau. Untuk menggenapi rencananya dalam hidupmu. Mungkin sisters bukan orang yang bakalan misalnya ya menang Nobel Prize gitu. Atau nemuin vaksin kanker misalnya. Mungkin enggak. Tapi rencananya atas hidupmu, mungkin untuk menangin keluargamu, mungkin untuk menangin kolegamu, mungkin untuk jadi berkat buat komunitasmu anak-anak muda. Mungkin untuk memulai sebuah pelayanan yang indah dan mulia yang menangin banyak jiwa. Dia tetap pilih engkau. Dia tetap pilih engkau. Gak ada, kalau saya boleh ngutip istilah sis lady dalam kesaksiannya, Lady Nayoan, dalam kesaksiannya bilang, gak ada hal yang terlalu hancur, yang terlalu rusak untuk bisa Tuhan pulihkan. Ada. Easy peasy buat Tuhan. Easy peasy buat Tuhan pulihin. Percayalah pada pemilihannya atas hidupmu. Jangan lari. Dia udah pilih engkau, biarkan dia menyelesaikan dan menggenapi janjinya. Menggenapi apa yang dia telah rencanakan melalui hidupmu. Hidupmu sayang sama Tuhan. Kasih karunia-Nya berlimpah buat engkau. Yang ketiga, kisah Tamar meneguhkan iman kita pada ketetapan Allah. Yang tadi saya bilang. Dosa dan kegagalan manusia tidak membuat Allah membatalkan rencananya. Apa yang telah Dia tetapkan pasti akan terlaksana. Ayub 42 ayat 2. 3, 2, 1, yuk. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub, kita tahu Ayub udah sehancur apa. Kaya raya banget. Tapi semua hartanya dihabisin sama Tuhan. Bukan hanya hartanya, tapi anak-anaknya semua dihabisin sama Tuhan. Bahkan kesehatannya dihabisin sama Tuhan. Sampai istrinya aja bilang, kutuki Tuhanmu. Tapi pada akhirnya ketika Allah menunjukkan dirinya pada Ayub, Ayub bilang, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan udah bilang A, pasti A. Kalau Tuhan bilang B, pasti B. Dan apa yang Tuhan bilang? It's all in your Bible. Apa yang Tuhan bilang, itu semua ada di Alkitab. Tuhan janjiin kemenangan. Tuhan janjiin selalu berjalan sama engkau. Tuhan janjiin pengampunan. Tuhan janjiin hidup yang kekal sama Dia. Dan itu pasti akan terlaksana. Karena apa yang udah Dia bilang, apa yang sudah Dia firmankan, gak akan pernah dibatalkan. Apa yang telah keluar dari mulutnya Allah tidak akan bisa dibatalkan. Dan mengucap syukur karena kita punya Allah yang penuh kasih karunia. Mengucap syukur karena kita punya Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang darah tinggian. Bukan Allah yang julid. Tapi Allah yang penuh kasih. Dan kasih karunia-Nya gak bisa dibatalin. Yesus sudah mati di kayu salib. Kasih karunia-Nya udah tercurah 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita hidupi. Berjalan dalam kasih karunia-Nya. Berjalan dalam anugerah-Nya. Berjalan dalam kemerdekaan, pengampunan yang telah Dia curahkan buat kita. Buahnya apa? Perbuatan baik. Jangan dibalik ya sis. Jangan dibalik. Kita yang terima kasih karunia Tuhan, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan pasti berbuat baik. Karena kasih karunia yang bergerak di dalam kita. Kita bukan berbuat baik untuk mencari keselamatan, untuk mencari janjinya, no. Tapi karena kita telah menerima karunia-Nya, maka kita responi dengan berbuat baik.
Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang udah kita terima. Akarnya apa? Akarnya adalah iman bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Iman itu jadi akarnya, pohonnya bertumbuh, berbuah, buahnya adalah perbuatan baikmu. Karena kita firm, karena kita merdeka, karena kita berjalan dalam kepastian bahwa keselamatan itu milik kita. Maka kita berbuat baik. Yang terakhir, kisah dari Tamar ini meneguhkan iman kita pada ketakberpihakan Allah. Allah adalah untuk semua orang. Sama seperti Tuhan menghandle Tamar dan Yehuda dengan begitu manisnya, pada akhirnya melalui kandungan Tamar lah turun-temurun, melalui rahim Tamar turun-temurun lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula dia akan menangani setiap kita. Demikian pula dia akan menghandle setiap kita. Yaitu hanya dengan kasih karunia-Nya. Hanya dengan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan bisa banget loh, bisa banget. Pakai kegagalanmu yang paling gagal, kehancuranmu yang paling hancur, titik terbawahmu yang paling bawah, justru untuk membuktikan rencananya yang paling tinggi. Justru untuk membuktikan rencananya yang paling indah. Justru lewat kehancuran yang paling hancur, di sanalah dia menunjukkan kuasanya. Firman-Nya juga bilang kan, karena dalam kelemahan lah kuasanya sempurna. Dalam kegagalan lah kuasanya sempurna. Bayangin deh kalau misalnya gelas gitu ya, kalau ada isinya dikit, kita cuma bisa diisi, misalnya gelasnya 500 mili misalnya. Kalau ada isinya 200, cuma bisa diisi sama 300. Tapi kalau gelasnya habis kosong, bisa penuh sempurna 500 mili yang Tuhan isi. Ngerti maksud saya gak? Nah, maksud saya justru dalam kegagalan yang paling gagal, kuasanya sempurna. Kita baca Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong, God Himself. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Even in our red, dalam dosa kita, dalam merahnya kita, dia begitu sanggup untuk ubahin. Jadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Ayat terakhir, Mazmur 85 ayat yang ketiga. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang benar? Bagi orang yang suci? Bagi orang yang gak punya dosa? Bagi orang yang kaya? Bagi orang pintar? Bagi semua orang yang apa? Berseru kepadanya. Cuman satu gak? Sis, cuman satu. Berseru kepadanya. Cry out to Him. Akui, kalau kita sum up lagi, akui apa yang jadi kelemahan kita, kegagalan kita, pelanggaran kita, dosa kita. Akui. Kalau Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berdosa lagi, bertobat. Sebagai buah. Pertobatan itu sebagai buah dari kita telah menerima kasih karunia-Nya. Bertobat, hidup dalam pertobatan, akui hidup dalam pertobatan, berseru sama Tuhan. Firman-Nya bilang dia berlimpah kasih dan setia. Baik dan suka mengampuni. Siapa di sini yang suka mengampuni? Lo suka mengampuni, Binsar? Siapa yang suka mengampuni? Siapa yang kalau habis disakitin orang, wah gue paling demen nih, hobi gue nih ngampunin orang nih. Ada yang suka mengampuni? Ada yang happy kalau harus mengampuni? Sakit gak mesti mengampuni? Sakit gak? Sakit, buktinya apa? Yesus sampai mati sis di kayu salib untuk mengampuni. Sisters disuruh mengampuni pakai mati dulu gak? Disuruh mengampuni pakai harus dicambukin dulu gak? Pakai harus diludahin, ditelanjangin di hadapan banyak orang supaya bisa mengampuni.
Tapi firman-Nya bilang dia Tuhan baik dan suka mengampuni. Begitu indahnya, begitu so beautiful. Kasih karunia-Nya tuh indah banget, indah banget. Siapa sih kita? Sehingga dia layakin kita. Siapa sih Amanda? Sampai dia kasih saya mimbar ini. Untuk saya bisa share sama sister semua. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan mah, gak perlu nyampe ke kerinduanku area. Tadi dari melek bangun tidur juga udah disikat sama Tuhan pasti. Kalau bukan karena kasih karunia-Nya. Gak perlu saya sampai usia sekarang. Pertama kali saya tahu dosa mungkin gak tahu umur berapa sih anak-anak udah mulai ngerti kayak gitu-gitu. Let's say 4, 5, 6 tahun udah disikat sama Tuhan. Tapi masih dikasih umur sampai sekarang. Apa kalau bukan karena kasih karunia-Nya? Saya bukan orang yang perfectly there. Kita semua punya kegagalan kok. Kita semua punya hal yang mungkin orang gak tahu, yang tahu cuma kita sama Tuhan doang. Tapi dia masih kasih nih, sekarang nih masih bisa. Suruh bayar gak? Nafas. Ingat gak waktu zaman COVID? Nafas saja orang di rumah sakit mesti beli tabung oksigen belasan juta cuman buat nafas berapa jam, belasan juta. Kalau Tuhan kasih bill sama kita, bayar nih 33 tahun hidup oksigen. Mau bayar pakai apa guys? As simple as sisters masih bisa duduk di tempat ini, masih bisa hirup nafas, itu kasih karunia-Nya, itu anugerahnya, itu cintanya yang besar. So mengucap syukur. Saya tutup dengan ini. Seorang perempuan yang hebat melayani Tuhan namanya Corrie ten Boom. Dia adalah seorang perempuan Belanda yang hidup pada masa pelayanannya itu pada masa apa namanya genocidenya Nazi. Pada masa genocidenya Nazi, ketika Nazi membunuh orang-orang Yahudi. Dia ini adalah keluar dari keluarga pembuat jam, watchmaker, pembuat jam di Belanda, orang Belanda, dan dia menyelamatkan banyak orang-orang Yahudi. Dia banyak menyembunyikan orang-orang Yahudi, melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Corrie ten Boom bilang gini, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Kalau saya sederhanakan bahasa Indonesianya, next slide. Tidak ada jurang yang terlalu dalam yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Allah. Kasihnya sempurna. Gak ada yang terlalu dalam, gak ada yang terlalu sulit, gak ada yang terlalu susah, gak ada yang terlalu gelap. Untuk kasihnya bisa reach out. Mengangkat engkau dari kegelapanmu, dari kegagalanmu, dari kejatuhanmu. Mengangkat engkau, cuci bersih, lap, bersihin. Mahkotai, didandani. Apapun kegagalanmu sis, masa lalumu, kondisi keluargamu, kondisi ekonomimu, latar belakang pendidikanmu, pekerjaanmu, whatever it is, ada kasih karunia-Nya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupmu. Keluar dari tempat ini sebagai pemenang yang udah terima anugerahnya Tuhan, udah terima kasih karunia-Nya Tuhan. Jangan lagi nunduk, jangan lagi malu, jangan lagi minder, jangan lagi gak pede. Lift up your head. He is the lifter of your head. Dia yang mengangkat kepalamu. Dia yang tegakin dagu. Hey, chin up. Smile. Shine. Kasih karunia-Nya ada buat kamu. Bahkan saat ini, bahkan di saat kau gak percaya sekalipun, kasih karunia-Nya sedang bekerja dalam hidup. Kabar baik? Inilah gospel. Inilah kabar baik. Inilah Injil. This is what gospel is talking about. His grace. His great love. Pengampunannya, pemulihannya daripadanya. Kita tutup Alkitab kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya boleh undang teman-teman pemusik, teman-teman worship team. Kita mau sama-sama merayakan pengampunannya, merayakan belas kasihannya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Timur
Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Engkau ingat lagi pelanggaran setiap kami Tuhan. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh, jauh, jauh ke dalam tubir laut. Jauh. Jauh ke dalam tubir laut. Kau melemparkan dosaku. Apakah dia perhitungkan pelanggaranmu, kesalahanmu? Betapa besar kasih dan pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Dan sekarang responi dengan mengucap syukur sama Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi. Kau telah lupakan segala pelanggaran kami, titik rendah kami, titik gagal, titik hancurnya kami. Telah Kau buang jauh, Kau buang jauh. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Dia gak perhitungkan lagi kesalahanmu. Dia gak ingetin lagi, gak hitung-hitung lagi, gak dicatat-catat lagi. Ketika kau minta ampun, kau datang sama dia. Besar pengampunannya bagi setiap tempat ini. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Hati yang hancur. Oh,
syukur Tuhan Yesus yang baik buat pengampunan-Mu, buat kasih karunia-Mu, for your grace, for your mercy yang tersedia buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang hebat. Terima kasih bahwa rencana-Mu gak pernah gagal, bahwa ketetapan-Mu ya dan amin, bahwa Engkau telah mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau hendak dan masih terus mau menggenapi segala janji dan rencana-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami berpengharapan di dalam Engkau, kami bergantung pada kasih karunia-Mu, kami bergantung pada keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Bapak, kami hendak memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima setiap rupiah persembahan kami. Kiranya menyenangkan hatinya Tuhan, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda. Segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam satu yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.